المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus masjid ya. Al-Muhajirin ya. Insyaallah semoga semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin kita, kajian kitab tafsir yang sampai pada juz 7 la tajidanna ini ya, wa idza sami'u ya. Marilah kita baca terlebih dahulu. Mohon maaf ini kacamata saya ketinggalan, jadi gimana ini baca tafsir kalau nggak begitu kelihatan. Apa di mobil ya, coba nanti dicek. Yang sampai pada ayat ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'. Punya saya ya? Oh, ketemu berarti. Tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Wa idza sami'u, dan ketika mereka atau apabila mereka mendengarkan, mereka orang-orang kafir ini, ma unzila ilar rasuli, sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah, taro a'yunahum, maksudnya yang diturunkan adalah Al-Quran. Taro a'yunahum, maka engkau hai Nabi Muhammad ya, tafidu minad dam'i, mengucurkan air mata. Mimma arafu, maaf ini bukan orang kafir ini, sami'unya orang-orang mukmin ini. Apabila kalian melihat mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada kalian, taro a'yunahum tafidu minad dam'i, maka kalian melihat mata mereka mengucurkan air mata. Kenapa mereka menangis? Mimma arafu minal haqqi, sebab sesuatu yang mereka ketahui tentang kebenaran. Yaquluna, dalam atau seraya berkata, Rabbana, ya Allah, amanna, kami beriman, faktubna ma'asyahidin, dan catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, nah ayat ini seingat saya berbicara tentang sebagian ya
orang-orang yang sebelumnya Nasrani lalu kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Itu kan ayat yang lalu kan begitu. Ayat yang lalu kan kita membahas bahwa di antara orang yang memusuhi Nabi Muhammad itu, memusuhi umat Islam yang paling keras adalah siapa? Orang Yahudi. Kemudian dan di antara Yahudi dan orang musyrik, dan di antara orang yang kemudian rasa cintanya ya lebih kepada umat Nabi Muhammad adalah orang Nasrani. Kenapa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Karena dulu orang Nasrani pada masa Nabi itu banyak pendeta-pendeta dan ahli ibadahnya. Di antaranya ya kita tahu pendeta-pendeta yang masuk Islam pada masa Nabi ada Abdullah bin Salah. Ada juga Waraqah bin Naufal. Itu saudaranya siapa namanya? Siti Khadijah. Sesudah Nabi Muhammad wafat malah banyak lagi. Ya. Malah dalam beberapa penjelasan wa qatra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minan nasara khairan. Nabi itu mendapatkan bahwa orang Nasrani itu dulu banyak nolong orang Islam pada masa awal-awal dakwah Nabi. Di antaranya fatalaqqa nasara al-habasyah al-mu'minin al-muhajirina ilaiha bil himayati wat takrim. Ketika kaum mukminin hijrah ke Habasyah, Habasyah itu sekarang Ethiopia. Itu orang Islam yang hijrah ke sana seperti saudara Nabi Ja'far bin Abi Thalib, itu kakaknya Ali bin Abi Thalib, itu dihormati. Pada saat itu hijrah dari Mekah ke Habasyah, harban min adzal musyrikin, karena ya melarikan diri atau menjauh dari perbuatan yang dilakukan orang musyrik. Termasuk ketika Nabi mengirim surat kepada para pemimpin-pemimpin Nasrani, misalnya Kaisar Heraklius. Heraklius itu adalah salah seorang kaisar yang ada di Syam. Syam itu ya Syria bagian utara. Kalau bahasa Arab Heraklius dibacanya Hirakal. Ya, itu membalas surat Nabi untuk diajak beriman raddan hasanan, dengan balasan yang baik, sopan. Kalau Persia, rajanya ya dulu membalasnya dengan tidak sopan. Utusan Nabi kalau nggak salah ada yang dibunuh atau kupingnya dipotong, penghinaan. Maka diserang sama Nabi aku dulu. Wa kanal Muqawqis, begitu juga ada namanya Muqawqis. Azimul kibti fi Misra ahsana minhu raddan. Muqawqis itu kalau bahasa kita gubernur atau penguasa Kristen Koptik di Mesir, karena Mesir itu Kristennya Koptik. Membalas Nabi dengan balasan yang jauh lebih bagus daripada membalas surat. Ya, Heraklius sudah bagus, ini ada yang lebih bagus. Bahkan bukan sekedar menjawab surat, fa arsala ilan nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan, mereka juga bahkan mengirim hadiah. Ya. Wa ba'da fathi Misra wasyam, dan kita bisa lihat sesudah Mesir dan Syria bisa ditaklukkan oleh Islam, Mesir dan Syam ditaklukkan, aslama katsirun minan nasara, itu yang banyak masuk Islam itu orang Nasrani, fitil kalbilah. Ya boleh dibilang kakek moyangnya orang Mesir itu sama Syam Syria sekarang ini dulunya Kristen semua masuk Islam. Ya termasuk Persia, cuman Persia agak lama prosesnya. Nah, bahkan wa aslama ashama an-Najashi malikul Habasyah ma'a bitanatihi, termasuk Ashamah Raja Habasyah
bersama para penggede-penggedanya masuk Islam. Taunya dari mana? Walamma mata, taunya ketika Ashamah, dulu itu Raja Najasyi atau Raja Habasyah, gelarnya Najasyi, namanya Ashamah. Begitu Nabi diberi kabar, Ashamah, Raja Najasyi meninggal. Shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal janazah. Nabi mensolati jenazahnya alal ghaibi, dari jarak jauh. Yang ini kemudian nanti jadi dalil adanya sholat ghaib. Wa na'ahu linnas, bahkan kemudian Nabi mengumumkan kepada orang banyak, saudara-saudara, Raja Najasyi meninggal, yuk kita kirim doa, kira-kira gitu ya kalau bahasa kita. Karena Nabi sholat apa namanya, jenazah ghaib, sahabat mengikuti. Pertanyaannya, kenapa orang Nasrani itu lebih cinta sama orang Islam daripada orang Yahudi yang memusuhi? Wa kana sababu mawaddatin nasara lil mu'minin, kalau kita mau tarik istilahnya alasan itu, sabab kenapa orang Nasrani dulu pada masa Nabi lebih menyenangi orang Islam, annahu yujadu minhum qissisiyun. Dzalika bi anna minhum qissisiyun. Karena orang Nasrani punya ulamanya, Pak. Wa ruhban, dan ahli ibadahnya, yad'una lil iman wal fadilah wat tawadu. Orang berilmunya, orang Nasrani pada masa Nabi, kalau bahasa kita pendetanya, itu fair. Dia ngajak umatnya fair, wazuhdi wat takasyuf, dan mengajak mereka untuk hidup sederhana, wala yastakbiruna an sima'il haqqi wal insaf wa yanqaduna lahu. Waktu itu ini kita bicara konteks masa itu, pendeta-pendetanya itu hidupnya sederhana dan mengajak supaya menerima kebenaran. Fa wasafahumullahu bil ilmi wal ibadah wat tawadu, sehingga kemudian Allah menyebut mereka dengan sebutan dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhban. Nah, lalu ayat yang sekarang kita baca, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, dan mereka pendeta-pendetanya itu yang kemudian masuk Islam ketika mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dibaca, kata Nabi, kata Allah, wa idza sami'u ma unzila ilaika tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Hai Nabi Muhammad, kau bisa melihat mereka menangis. Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu bahwa benar nih, Quran ini benar, sama kayak yang diturunkan dalam kitab Injil. Berarti kan fair, Pak. Orang itu kalau fair, kebenaran itu pasti diterima, kebaikan itu pasti diterima, siapapun yang bicara. Mohon maaf nih, kita nih ya, ketemu anak kecil ngasih nasihat kita, itu jangan kita omelin kalau benar. Misalnya kita sore-sore atau apa, asar atau maghrib masih nongkrong di depan rumah gitu ya, ada anak kecil, gimana kek, sehat, kita lagi mainan burung, ngejuk burung, yang punya burung, kakek bagusnya gini hari ke masjid, gak boleh kita marah, tahu apa lu anak kecil lah, lu nasihatin orang tua lagi. Kadang-kadang ada nggak yang kayak gitu, egonya tinggi kan. Tapi yang diomongin dia bener nggak nih? Itu kenapa kadang-kadang ada orang itu yang mau menerima, kadang-kadang enggak. Yang lucu-lucu nih, ada seorang laki-laki gitu, dikasih tahu suami istrinya supaya berhenti ngerokok, nggak mau berhenti. Yang ngomong cucunya berhenti, betul ya? Yang ngomong anaknya berhenti. Kata anaknya, aku nggak mau digendong papa, saya mau nggak mau digendong kakek, bau rokok nggak mau, kalau masih rokok nggak mau.
Saya pernah dengar begitu Pak, ada orang bilang saya berhenti ngerokok gara-gara anak. Gara-gara apa namanya? Cucu. Berarti kadang-kadang nggak fair juga ya. Istri ngomong bolak-balik nggak mau. Ada di sono, belah sono, di sana. Itu bapak-bapak maaf nih ya, kawin lagi. Yang ngomong istrinya dia nggak peduli. Yang ngomong anaknya luluh dia. Ya, yang ngomong anaknya apa namanya? Luluh. Emang kadang-kadang begitu. Orang fair itu susah. Nah, kemudian mereka mengatakan yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Jadi mereka mengetahui bahwa dalam Al-Qur'an itu ada kebenaran, fair. Malah mereka berdoa, ya Allah, masukkan kami bersama orang yang beriman. Karena memang di Quran itu ada. Nah, ayat berikutnya masih lanjutan. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Wa ma lana la nu'minu, bagaimana kami tidak bisa beriman? Kenapa kami kok tidak beriman? Ya kami harus beriman, kata mereka. Wa malana ay wa ma wala mani alana an nu'mina. Tidak ada yang bisa mencegah kami untuk beriman. Billahi, kepada Allah, wa ma ja'ana minal haqqi, dan tidak ada yang bisa mencegah kami untuk beriman kepada apa yang datang kepada kami minal haqq, kebenaran Al-Qur'an itu tentang Nabi Muhammad. Wa natma'u ayyudkhilana, dan kami juga berharap ayyudkhilana ay rabbuna, agar Allah Tuhan kami memasukkan yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin, kami dimasukkan ke surga bersama orang-orang soleh. Jadi sebenarnya dua ayat ini atau 3 ayat ini kalau kita tarik sebelumnya, ini mirip dengan apa yang ada di dalam surah Ali Imran atau surah Al-Qasas. Allah mengatakan di sana, wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billah, dan sesungguhnya ada di antara ahli kitab yang mereka beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum. Nah, dalam surah lain disebutkan alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna. Nah, jadi mereka mau beriman. Nah, saudara-saudara, ya, ayat ini ya, menjelaskan tentang orang-orang baik itu di mana saja ada, secara umum gitu. Ya, hanya tingkat kebaikan orang bertingkat. Ada yang kebaikannya sampai beriman. Orang Kristen yang beriman ada. Orang Yahudi yang beriman ada. Kemudian ada yang tidak beriman pada Allah dan Rasul, atau masih beriman pada Allah, nggak mau beriman sama Nabi. Ya sebenarnya masih belum bagus, tapi masih nayamul Pak. Nayamul itu lumayan. Kenapa? Kita ketahui ya, orang Yahudi atau orang Nasrani sekarang masih ada juga yang walaupun mereka masih Yahudi atau Nasrani, tapi perilakunya baik. Lu jangan dikira orang Yahudi itu setuju semuanya dengan apa yang dilakukan oleh Benyamin, siapa namanya? Netanyahu. Loh, saya mendengar sendiri beberapa pendeta Yahudi kemarin pada konferensi di Jeddah yang saya hadiri, itu ada rabi, ada pendetanya itu atau pastor dari mana namanya?
dari Vatikan, bahasa Arabnya pinter loh Pak, hebat. Nah pastor bahasa Arabnya pinter, bahasa Perancis pinter. Nah makanya kalau kita orang dipanggil Ustadz nggak ngerti bahasa Arab, aneh juga. Rabi aja pinter bahasa Arab, pinter baca ayat Quran, dia tahu dibaca ayat. Luar biasa ya. Jadi, nah ini ayat berikutnya. Maaf, tapi mereka tetap perilakunya baik. Contohnya tadi. Nah, ayat berikutnya. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Fa'asabahumullahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas bima qalu, atas apa yang mereka ucapkan. Ketika mereka mau beriman, Allah membalas mereka jannatin tajri, surga yang mengalir min tahtiha, di bawahnya sungai-sungai, al-anhar. Khalidina fiha, mereka akan tinggal di surganya Allah selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itu adalah balasan bagi orang yang berbuat baik. Nah, bagaimana kalau yang tidak mau beriman? Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Tapi bagi walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mereka mendustakan kebenaran ayat kami, kata Allah, ulaika ashabul jahim, mereka adalah orang yang akan menempati neraka jahim, yang panas, yang menyiksa. Hadirin, kalau kita perhatikan ya, firman-firman Allah itu setiap kali berbicara tentang ahli surga, yakni orang-orang yang beriman, selalu biasanya diikuti dengan menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, kan gitu ya. Ya, kalau surga balasannya jannatin tajri min tahtihal anhar, habis itu pasti itu. Yang kafir itu, yang kufur, tempatnya di neraka, ulaika ashabul jahim. Nah, inilah bagian daripada keadilan Allah. Saya sudah menjelaskan Allah itu Maha Adil. Juga Allah sifat rahmatnya luar biasa. Maka jangan pernah ada manusia ya, terucap di mulutnya bahwa Allah itu tidak adil. Hati-hati ngomong begitu. Misalnya dia merasa ibadahnya udah tekun, hidupnya gitu-gitu aja. Yang ibadahnya nggak begitu tekun, rezekinya lancar. Allah nggak adil gitu ya. Giliran saya ibadah kayak begini, rajin begini, si anu jarang sholat, rezeki lancar. Saudara, kalau kita mau tahu buah daripada ibadah itu bukan rezeki. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, dalam salah satu kalam hikmahnya beliau mengatakan, man wajada samrata amalihi ajilan dalilun ala qabulihi ajilan. Barang siapa orang yang menemukan buah, mendapatkan buah daripada amal yang dia lakukan sekarang, itu menunjukkan bahwa dalil amalnya nanti di akhirat diterima. Timbul pertanyaan, Pak, buah daripada amal kita di dunia itu apa? Imam Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa buah daripada amal kita itu adalah ladzatut ta'ah. Ya, kelezatan ibadah itu sendiri. Mohon maaf. Selama ini, Pak,
Bu, kita menganggap buah dari amal kita itu sesuatu yang sifatnya material. Padahal kata para ulama, mestinya kalau kita bertanya tentang buah daripada amal kita, itu sifatnya spiritual, rohani. Kalau masih susah bayanginnya, sekarang saya kasih contoh. Selama ini otak kita itu berpikir, kalau saya sedekah, buahnya nanti rizki saya lancar, kan begitu kan? Usaha saya maju, betul apa tidak? Nah, kalau saya sholat rajin, ngaji rajin, ibadah tekun, buahnya hidup saya enak, karir saya enak, anak saya semuanya enak, gak ada sakit, anak nurut semua. Selama ini kita nganggep buah itu begitu, Pak. Kalau saya ibadah tekun, baca Quran rajin, wirid rajin, karir saya naik. Itu harus kita rubah cara berpikir begitu. Itu bukan buah ibadah kita. Itu membonus saja. Boleh dapat, boleh tidak. Tapi kata Imam Ibnu Athaillah yang kemudian disyarahi oleh Imam Ibnu Ajibah dalam kitab Hikam itu, sesungguhnya buah dari amal kita itu pertama ladzidut ta'ah. Kalau kita merasakan ibadah itu nikmat, itu berarti buah daripada ibadah itu, yaitu kenikmatan itu. Contoh, kita sedekah. Kalau sedekah itu terasa nikmat, berarti Anda sudah mendapatkan buah dari sedekah Anda. Habis sedekah nikmat, tidur nyenyak, Pak. Karena ada juga orang yang habis sedekah nggak bisa tidur. Ada nggak kira-kira? Ditanya sama istrinya, kenapa Pak? Kok nggak tidur-tidur? Kayaknya tadi waktu Jumatan salah masukin ke kotak. Niatnya mau masukin 10.000, yang masuk berapa? Nah, itu. Sampai nggak bisa tidur. Ada orang protes, Pak. Saya masih wajib zakat, Pak Kiai, Pak Ustadz. Kenapa? Kata Pak Ustadz Ismaji. Tahun lalu saya zakat itu karena usaha saya, aset saya total ada 10 miliar. Covid turun, Pak, tinggal 5 miliar. Apa saya masih wajib zakat? Dipikir kalau dia zakat tuh asetnya harusnya dari 10 jadi berapa? 12. Dianggapnya buahnya itu. Loh, kalau masalah zakat itu kan kewajiban. Kalau Anda dianggap kaya oleh Allah, yang punya aset tabungan lebih dari 100 juta, berarti dianggap zakat. Bayar 2,5%. Itu aja ukurannya. Punya tabungan lebih dari 200 juta, berarti kaya. 100 juta kok 200 juta. 100 juta. Sekarang emas berapa sih segram? 1 juta ya? Saya nggak ngikutin lagi mas. Kalau misalnya orang sudah punya aset 100 juta ke atas, uang maksudnya tabungan, berarti dianggapnya kaya, bayar zakat. Lah kalau dia 10 miliar, udah kaya banget itu. Turun usaha tinggal 5 miliar, masih kaya, masih wajib zakat. Orang sedekah begitu, dia bisa sedekah. Kemudian kok usahanya turun? Kalau orang yang ingin mendapatkan atau merasakan ibadahnya itu berbuah apa tidak, tanya. Dia bisa sedekah, tapi usahanya turun. Kalau dia merasakan kelezatan, ketenangan, berarti itu buahnya. Istrinya nanya, gimana Pak? Kita selama ini nyumbang ke Masjid Al-Muhajirin, tapi usaha kita kok tambah turun ya Pak. Berarti kita harus tambah banyak sedekahnya. Suaminya bilang begitu. Ini berarti suaminya sudah merasakan kelezatan sedekahnya. Tapi repot kalau suaminya nyautnya sama. Iya, gue juga mikir. Udah sedekah ke masjid, nyumbang pembangunan, gue masih begini aja ya. Nah itu berarti dia belum merasakan kelezatan sedekahnya.
Orang kalau ditanya kira-kira kalau saya ngaji, saya mendapatkan buah dari ngaji saya apa tidak, Pak? Ya tanya, waktu ngaji merasa lezat apa tidak? Kalau Anda merasa nikmat selama ini ngaji, wah saya kalau ngaji itu enak. Ih perasaan kok, cepet amat ya tahu-tahu Isya. Kan ada orang yang ngaji dikit-dikit ngeliat jam lama banget nih kelar-kelar. Ngaji dikit-dikit apa namanya? Lihat jam. Ada orang yang ngaji saking nikmatnya, itu yang namanya minum susu jahe nggak tersentuh. Saking nikmatnya susu jahe nggak apa namanya tersentuh. Ya. Kalau saya nggak tersentuh, saking susah mau minum. Saking nikmatnya nggak tersentuh. Saya nggak tahu kalau ngaji nikmat. Jadi kalau Anda sudah merasakan ladzatul ta'ah, kelezatan ibadah itu, berarti itu ada buah. Nah, saya nggak dapat senderan aja nikmat ngaji. Apalagi pas lagi dapat senderan. Nggak dapat senderan aja nikmat. Nah, jadi gitu. Sholat kok ngerasa nikmat. Imamnya siapa aja dah, mau Ustaz Ismaji, mau Pak Haji Somad, mau siapa, sholat kok nikmat. Berarti Anda sudah mendapatkan buah dari sholat Anda. Itu satu. Ini Pak, buah ibadah itu. Jadi jangan selalu material ya. Pikiran kita ini soalnya nganggapnya kalau ada yang lucu lagi nih, orang bilang begini, kayaknya Allah sayang sama saya. Kok begitu? Semenjak saya rajin sholat, rajin ngaji, usaha lancar, doa selalu dikabul. Ya, doa selalu apa namanya? Kabul, minta apa saja saya dikabul. Bukan itu. Iya, selalu tercapai. Bukan itu, Pak, buah daripada ibadahmu. Dan itu juga belum tentu bukti bahwa orang disayang Allah, lalu kalau kemudian berdoa pasti diterima. Belum. Loh, karena ada hadis qudsi. Allah mengatakan kepada malaikat, kata Allah pada malaikat, hai malaikat, si fulan hambaku berdoa. Biarkan, jangan dikasih dulu. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, karena saya sedang senang mendengarkan suaranya berdoa. Masya Allah. Doa terus. Allah senang gak dikasih. Takutnya kalau langsung dikabul, berhenti. Karena penyakit manusia begitu ya. Kalau udah kabul berhenti nggak kira-kira? Berhenti. Coba ada orang niat rumah, jual sawah. Wih, tiap malam tahajud. Begitu laku, berhenti tahajud. Kata malaikat, aduh, tahu gitu mah jangan laku dulu nih, kata gitu. Itu manusia itu. Kedua, kalau kita mau tahu apa buah daripada amal kita, kalau kita mau mendapatkannya, an-nuhud wan nasyat fil ibadah. Orang kalau semangat ibadah itu buah. Kalau males-malesan berarti nggak berbuah. Karena kan sebenarnya lezat itu sama semangat berkelindan. Orang kalau tahu enak pasti dikejar. Betul? Orang kalau enak Pak dikejar, Pak. Lu jauh amat beli pangsit, lain di sini enak. Pangsit aja sampai jauh belinya. Karena di situ katanya enak. Semangat dia karena dia tahu enak. Nah, ibadah begitu, Pak. Ya saya juga tidak memungkiri ada orang yang ngaji sampai saking lezatnya itu, kata dia enak, dia melakukan perjalanan ya jauh lah gitu, 0,5 kilo, 1 kilo, bahkan 1 jam. Apakah ngaji kayak gini baca kitab? Atau ngaji yang model anak muda itu selawatan? Wah, kata dia enak ya. Kalau udah selawatan sama yang mimpi, seneng dia kan? Ya, itu namanya enak ya. Kata dia enak ya, udah susah. Mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa al-Mukarram
Ya Rasulullah nggak kalah lah sama solis di sini hadron. Itu tukang main dulu. Solis apa bukan? Bukan dia. Lah itu Pak, orang namanya lezat itu pasti semangat. Sebaliknya, orang kalau ibadah mulai agak males-malesan, ke masjid males-malesan, sholat males-malesan, sedekah males-malesan, wirid males-malesan, berarti orang ini belum mendapatkan buah dari ibadahnya. Kenapa? Karena males-malesan. Kenapa malas-malasan? Belum nikmat bagi dia. Nah, terus gimana Pak supaya caranya saya bisa merasakan nikmat dan semangat? By proses. Kata para ulama memang itu harus pakai proses. Gak bisa simsalabim. Para ulama mengatakan ibadah itu yang langsung dibilang enak itu sedikit. Nafsu kita rata-rata itu mengatakan ibadah gak enak. Jujur aja dah, apalagi puasa, paling gak enak. Suruh lapar, betul apa enggak? Ngaji kayak begini nih, jujur aja gak enak, apalagi bagi anak muda. Ya kalau pensiunan sih emang udah gak ada kerjaan. Anak muda suruh ngaji kayak begini, nggak menarik. Kan begitu kan? Ngaji nih, nafsu kita bilang nggak enak awalnya. Tapi kalau sudah ketemu, enak. Kan gitu kan? Puasa lebih-lebih suruh lapar. Sholat jamaah lebih-lebih. Saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, ibadah yang konon katanya langsung enak itu Pak, satu haji. Haji itu termasuk ibadah yang orang bilang langsung enak. Walaupun perjalanannya jauh, tapi entah kenapa Ka'bah itu luar biasa. Orang sampai sana itu capeknya gila. Waduh. Orang udah umrah lihat Ka'bah, baru sholat. Nikmat sekali. Ya, makanya dulu ada orientalis, orang barat bilang, apa sih hebatnya Ka'bah? Dia bangunan kotak berwarna hitam gitu aja kok bisa bikin ratusan juta orang. Ratusan juta loh kalau di total. Orang yang setiap tahun datang gantian itu. Banyak sekali Pak. Ya, mungkin 100 juta ada itu. Nah kalau ya haji aja berapa? Musim haji. Musim haji sebulan 3 juta. Ya kan? Di luar musim haji mungkin paling enggak itu hampir 1 juta tuh. Nggak berhenti orang umroh. Nah, itu orang yang dari luar yang pakai pesawat mungkin bisa dihitung karena visa bisa dihitung kan. Tapi orang Mekah dan sekitarnya nggak pakai visa Pak. Orang Saudi dan sekitarnya mau masuk aja dia nggak pakai visa. Loh, kata mereka, apa sih hebatnya ini? Orientalis bilang, apa hebatnya itu Ka'bah? Kok sampai orang mengeluarkan uang luar biasa ke situ berhari-hari? Ya susah kita bilang. Betul Ka'bah itu batu. Tapi coba cari mana di dunia ada batu yang bisa menyedot jutaan liter air mata manusia. Itulah Nabi mengatakan satu ketika beliau tawaf. Kata Nabi, huna taskubul abarat. Huna taskubul abarat. Nanti di sini kata Nabi akan menetes jutaan liter air mata manusia dan itu terbukti sampai sekarang. Kalau di sana nangis ingat dosa. Ada yang nangis berdoa sama Allah pengen sawahnya laku. Ya nggak apa-apa namanya nangis. Ada yang nangis sama Allah, ya Allah, moga-moga suami saya insaf, Ngedoain suaminya, Pak, rupanya suaminya belum insaf. Ada yang nangis karena pergi haji ongkos naik, sekarang pakai utang. Biaya naik sekarang mahal sih Pak, betul enggak?
Harus diakui pesawat memang harga naik sekarang. Kedua, hotel-hotel mahal. Itu selama ini kan jemaah haji sebenarnya disubsidi itu, betul nggak? Ya, disubsidi. Makanya kalau orang tahu orang luar negeri itu bayar berapa? 50 juta misalnya. Sekarang berapa? 50 ya? 56. Yang jamaah haji sendiri bayar berapa? 61. 61 berapa hari? Berapa hari itu? 40. Wih, murah tuh katanya tuh. Kata orang sono-sono. Iya. Ya, tahu disubsidi. Yang nyubsidi duit jamaah yang belum berangkat. Makanya yang berangkat sebenarnya itu harus terima kasih sama yang belum berangkat. Duit dia. Nah, terus hadirin, itu Ka'bah. Makanya kalau di sono ibadah yang langsung enak itu apa? Haji. Itu baru ngelihat Ka'bah, baru tawaf. Belum yang lain-lain lah. Ada sa'i. Ngedenger muadzin aja di sono orang nangis, Pak. Susah kan kalau udah bicara nangis itu, ngelihat Ka'bah nangis. Nggak ada kan orang yang ngelihat Borobudur nangis. Lalu Anda pernah dengar orang di Borobudur nangis, ya Allah Borobudur ya Allah. Mungkin nangis ternyata karena kecopetan. Di Borobudur apa namanya? Kecopetan. Kalau di Ka'bah orang nangis. Dengar azannya ya Allah nangis ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ini belum isya belum Pak? Oh. Lagi cerita azan di Ka'bah. Orang nangis. Entar imamnya enak nangis. Maka para ulama bilang ibadah yang langsung enak itu pertama katanya haji. Semua orang bilang nikmat. Yang kedua apa? Nikah, Pak. Nikah itu ibadah bukan? Maksud saya kawin, paham ya? Enak nggak itu? Iya. Nggak ada yang bilang nggak enak kan? Nah, itu luar biasa. Itu ulama dulu kayak gini dibahas, Pak. Saya baca bener juga ya. Nikah itu enak ya. Nikahnya kawinnya campur-campur. Pas lagi campur enak. Pas lagi ngelihat istri cerewet sih nggak enak. Pas ngelihat lagi suami lagi gimana sih nggak enak, Bu. Tapi pas campur enak. Itu ibadah. Pas lagi anak minta bayarin ini, minta itu, nggak enak itu. Itu konsekuensi dari nikah. Ya resiko nikah begitu. Punya anak, anaknya mau bayarin sekolah dan sebagainya. Itu sakit. Nah, tapi ibadah yang lain semua tidak ada yang langsung enak. Bahkan nafsumu cenderung menolak. Nah, itulah apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak membebaskan nafsu saya. Tidak melepaskan nafsu saya kontrol nafsu saya. Innan nafsa la ammaratum bisu, karena nafsu manusia cenderung mengajak manusia melakukan yang tidak baik. Diajak ibadah pasti nolak awalnya nafsu. Suruh lapar nggak enak, suruh sedekah. Nafsu bilang, lu jangan kasih dah, lu aja masih butuh, ntar aja. Anak lu masih banyak, gak usah sedekah dulu, kan begitu ya. Kita kadang-kadang mau sedekah, anak lu masih banyak, anakmu kebutuhannya masih banyak, gak jadi sedekah, Pak. Jangankan sedekah yang banyak, sedekah sedikit aja, kalau nurutin nafsu gak jadi, Pak. Ntar aja dah. Jangan kok sedekah, bayar utang aja, nafsu bilang jangan, ntar aja dulu gampang. Kurang ajar nafsu itu kadang-kadang. Padahal bayar utang hukumnya wajib, tapi nafsu bilang gampang. Utang sama Pak Haji mah duitnya banyak, begitu katanya, kata nafsu.
punya duit dipakai apa dulu, kayak apa lah itu nafsu. Makanya nafsu harus dilawan ketika kita sedang beribadah. Pelan-pelan, akhirnya nafsu kalah. Nanti dengan sendirinya ibadah itu hadirin rasanya nikmat. Itulah buah ibadah. Setelah nikmat, semangat. Lalu apa lagi? Yang ketiga, buah daripada ibadah itu setelah nikmat, semangat, ketiga ada at-taraqqi fil ahwal. Ada perubahan pada sifat kita, sifat keadaan kita. Lebih syukur, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tawadu, lebih zuhud, lebih qanaah. Qanaah itu artinya terima, kan gitu kan? Sabar itu artinya nggak banyak ngeluh. Zuhud itu artinya tidak material, ukur sesuatu nggak selalu material. Saya dapat segini di sini, biarinlah, saya terima. Tapi semoga berkah. Lu dibayar berapa kerja di masjid, Jom? Segini. Tapi biarinlah, hidup nggak usah cari untung terus dari sono sini. Yang penting berkah. Dapat dari sono berapa? Terima. Yang penting apa namanya? Itu hidupnya begitu. Nah, berarti qanaah, udah nggak banyak ngeluh, banyak syukur. Nah, semoga manfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Sudah Isya, para hadirin, mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad lil awwalin wal akhirin mubarak wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.